Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini, Rabu 21 Desember 2022. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah sejumlah informasi utamanya. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan atau DPKPP Kabupaten Pandeglang targetkan bangun 250 rumah tidak layak huni pada tahun 2023. Bupati Tangerang kukuhkan 150 orang pengurus dan anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat FKDM. Dito Mahendra untuk ketiga kalinya tidak hadir di persidangan Nikita Mirzani. Majelis Hakim akan upayakan jemput paksa. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, Dito Mahendra untuk ketiga kalinya kembali tidak hadir sebagai saksi korban dalam persidangan Nikita Mirzani yang digelar Pengadilan Negeri Serang. Karena itu Majelis Hakim akan berupaya untuk melakukan jemput paksa agar Dito Mahendra sebagai saksi korban bisa hadir dalam persidangan Kamis mendatang. Laporan selengkapnya Mamo Ervanto dari Radio Harmoni FM Serang. Untuk ketiga kalinya, Mahendra Dito kembali tidak hadir dalam persidangan untuk memberikan keterangan sebagai korban dalam kasus pencemaran nama baik dengan terdakwa Nikita Mirzani. Jaksa penuntut umum menjelaskan ketidakhadiran korban dalam sidang lanjutan mendengarkan keterangan saksi dikarenakan yang bersangkutan masih sakit demam berdarah dan masih dirawat di Rumah Sakit Pondok Indah Jakarta. Dedi Adisaputra selaku pimpinan sidang menyampaikan akan melakukan penjemputan paksa terhadap korban sekaligus saksi yakni Mahendra Dito pada persidangan selanjutnya. Majelis Hakim menilai sakit yang dialami korban saat ini kondisinya dinilai masih dapat memberikan keterangan karena surat sakit yang dilampirkan dokter saksi hanya mengalami HB darah rendah. Menanggapi ketidakhadiran Mahendra Dito dan upaya jemput paksa yang akan dilakukan Pengadilan Negeri Serang, Nikita Mirzani menyerahkan seluruhnya ke Majelis Hakim dan dirinya merasa sangat kecewa dan dipermainkan oleh Dito Mahendra dalam kasus ini. Dan berikut adalah lengkap kami dengan Nikita Mirzani seusai melakukan persidangan. Kecewa pasti ya, karena emang ini kayaknya emang maunya Dito selalu menunda-nunda supaya saya makin lama di dalam penjara, tapi nggak ada masalah. Katanya kan nanti hari Kamis minggu depan tanggal 29 dia akan dijemput paksa. Mudah-mudahan itu terrealisasikan penjemputan paksa itu ya, karena kan katanya harus pakai mobil polisi juga. Jadi saya juga mau lihat bagaimana kinerja polisi Serang bisa menjemput paksa seorang Dito Mahendra. Sementara itu, Nikita Mirzani sempat adu mulut dengan JPU ataupun Jaksa Penuntut Umum terkait izin berobat yang selalu dipersulit, dan akibat kekecewaan Nikita Mirzani sempat mendorong mic dan melempar berkas penangguhan penahanan untuk menjalani pengobatan. Sidang akan dilanjutkan kembali pada Kamis mendatang yaitu 29 Desember dengan menghadirkan korban yakni Dito Mahendra. Saya Mamo Ervanto, wartawan Harmoni FM Serang melaporkan untuk Berita Banten. Pendengar, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan atau DPKPP Kabupaten Pandeglang menargetkan membangun 250 rumah tidak layak huni atau RTLH di Kabupaten Pandeglang. Dana yang digunakan untuk membangun 250 RTLH tersebut bersumber dari APBD Pandeglang tahun 2023. Pemkab berharap ada tambahan alokasi dana dari provinsi maupun pusat sehingga RTLH yang dibangun bisa lebih banyak lagi. Berikut laporan Dani Setiawan dari Radio Akarsari Pandeglang. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan DPKPP Pandeglang menargetkan membangun 250 rumah tidak layak huni atau RTLH dari APBD tahun 2023 pada hari Selasa tanggal 20 Desember tahun 2022. Kepala Bidang Kabid Perumahan pada DPKPP Kabupaten Pandeglang, Aib Setiawan mengakui tahun depan pihaknya bakal menambah jumlah RTLH yang akan dilakukan pembangunan dari 200 unit menjadi 250 unit. Pembangunan itu menggunakan anggaran pemerintah daerah di luar dana APBD Pemprov Banten dan APBN. Menurutnya, target 250 unit RTLH dibangun menggunakan APBD Pandeglang.
Kalau ditambah dengan bantuan anggaran dari Pemprov Banten dan pemerintah pusat bisa lebih banyak lagi. Ayep pun mengatakan alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk membangun ratusan RTLH lebih dari 5 miliar. Jumlah itu bisa bertambah apabila dalam perubahan APBD tahun 2023 ada alokasi anggaran tambahan. Mekanisme pembangunannya sendiri secara swadaya dengan syarat tanah yang akan dibangunkan rumah merupakan milik pribadi, ungkap Kepala Bidang Perumahan DPKPP Pandeglang. Saya Dani Setiawan dari Radio Akarsari FM Pandeglang menginformasikan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PR SSNI Banten. Pendengar, Bupati Tangerang Ahmad Zaki Iskandar mengukuhkan 150 orang pengurus dan anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat atau FKDM. Bupati berharap dengan kehadiran FKDM tersebut, tantangan, hambatan, dan pencegahan gangguan ketertiban umum di Kabupaten Tangerang dapat ditanggulangi dengan lebih baik. Berikut laporan Romen Limbong dari Radio Heartline Tangerang. Dari Tangerang dilaporkan, Bupati Tangerang Ahmad Zaki Iskandar mengukuhkan 150 orang pengurus dan anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat atau disingkat FKDM tingkat kecamatan se-Kabupaten Tangerang. Zaki mengatakan, forum ini dibentuk sebagai wadah dan jembatan bagi aspirasi masyarakat, sekaligus juga sebagai forum yang nantinya akan membina masyarakat kita. Bupati menekankan bahwa kondisi dan situasi lingkungan yang aman dan nyaman merupakan tanggung jawab bersama, baik itu aparatur pemerintah, masyarakat, maupun pihak lainnya. Untuk itu, Bupati berharap pengurus dan anggota yang dikukuhkan bisa bekerja sama dan berkoordinasi secara aktif dengan seluruh stakeholder di masyarakat. Diharapkan, ancaman, tantangan, hambatan dalam penanganan dan pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban umum dapat diantisipasi serta ditanggulangi dengan lebih baik dan terkoordinasi. Saya Romen Limbong dari Radio Heartline FM Tangerang melaporkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan untuk Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.